Andin. Macet aja di jalan. Andin, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius banget. Andin. Maaf ya, aku lagi siapin masalah bangsa Indonesia. Aku penasaran banget sama teori itu. Ih, kebetulan banget. Aku di sekolah lagi belajar tentang teori itu juga. Bisa nggak kamu bacain sedikit dari naskah? Jadi, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang menyebutkan nenek moyang kita berasal dari Cina. Ada juga yang menyebutkan nenek moyang kita berasal dari Melayu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita berasal dari Taiwan. Bahkan, ada yang bilang berasal dari Afrika. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari para ahli sejarah dan antropologi. Yang pertama ada teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung oleh Muh Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Ada pula R.H. Geldam dan J.H. Kem yang juga mendukung teori ini. Dasar pendapat mereka berdua adalah yang pertama, ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, ada bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Kampa yang ada di Kamboja. Hal ini membuat kemungkinan bahwa penduduk Kampa yang ada di Kamboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini selanjutnya diteruskan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju ke Pulau Nusantara ini melalui 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan juga Deutero-Melayu. Yang pertama ada orang Negrito. Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki Kepulauan Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Gua Cha, Malaysia. Pada perkembangannya, orang Negrito menurunkan orang Semang atau ciri-ciri fisik orang Negrito yaitu berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau atau pedalaman yaitu suku Siak atau Sakai, serta suku Papua Melanosoid mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Yang kedua ada Proto-Melayu. Migrasi orang Proto-Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan memasuki wilayah Nusantara pada 2500 sebelum Masehi. Sebutan Proto-Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Yang termasuk orang Proto-Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Rejang, dan Batak. Orang Proto-Melayu memiliki keahlian lebih baik dalam bercocok tanam bila dibandingkan dengan orang Negrito. Yang ketiga ada Deutero-Melayu. Deutero-Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara. Kedatangan Deutero-Melayu ke Nusantara diperkirakan pada 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa yang termasuk Deutero-Melayu di Indonesia antara lain Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan juga Manado. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain. Yang pertama, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang kedua, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Namun, persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo juacensis. Yang keempat, adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Tiga, teori out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan.
bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Akar dari keseluruhan cabang bahasa yang dipergunakan leluhur yang menetap di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain itu, menurut riset genetika yang digunakan pada ribuan kromosom, tidak ditemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah Cina. Yang keempat ada teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Inem, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika, antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Dari Afrika, mereka menyebar ke luar Afrika. Dari hasil penelitian Inem, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Manusia Afrika melakukan migrasi ke luar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Tujuannya adalah menuju Asia Barat. Jalur yang mereka tempuh ada dua, yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai lalu ke utara melewati Arab Levant, dan yang kedua melewati Laut Merah. Pada 70.000 tahun yang lalu, bumi memasuki zaman glasial terakhir dan permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Dengan keadaan seperti ini, mereka sangat memungkinkan menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu primitif. Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah, sedangkan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia, dan bahkan sampai ke barat daya Australia, yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Mungo. Jejak paling kuat membuktikan bahwa manusia Afrika telah bermigrasi hingga ke Australia adalah jejak genetika. Super shy, but wait